Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dengan Ali Palu Channel. Ya, pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran gambar yang melanjutkan materi dari KD 3.1. Ya, pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi 3.2, yaitu memahami prinsip-prinsip menggambar. Bagi siswa-siswa yang belum memberikan subscribe, silakan memberikan subscribe di bawah ini agar Anda tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran berikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai memahami ragam bahan, alat, dan teknik menggambar. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan belajar pada KD 3.2, yaitu memahami prinsip-prinsip menggambar. Ya, prinsip menggambar pada dasarnya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah model. Ya, jadi kalau kita menggambar, khususnya menggambar bentuk, kita harus siapkan model. Ya, model itu merupakan objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Ya. Menggunakan model diartikan sebagai menggambar bentuk terfokus pada objek yang digambar, bukan sekedar ingatan. Jadi ingat, kalau kita menggambar bentuk harus ada model atau objek yang langsung kita gambar. Jadi bukan mengingat, bukan menghayal. Model gambar dapat dibuat secara langsung atau tidak langsung. Menggambar secara langsung dengan menatap model yang ada di depan mata. Jadi kalau kita menggambar langsung berarti model itu ada di depan kita, di depan mata kita yang akan kita gambar. Jadi model tersebut yang kita gambar. Atau menggambar secara tidak langsung, yaitu menggambar model menggunakan foto atau reproduksi. Ya, bisa berasal dari majalah, koran, buku, atau media lainnya. Jadi yang perlu diingat dalam menggambar model itu bisa secara langsung, yaitu langsung ada objek yang di depan kita, ataupun secara langsung melalui foto, ya, melalui LCD proyektor, melalui koran, majalah, buku, atau media lainnya. Selanjutnya dalam prinsip menggambar yang kedua adalah proporsi. Ya, proporsi. Ya, proporsi itu keseimbangan atau perbandingan, kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran satu benda dengan benda yang lain. Ya, dengan menggunakan proporsi yang tepat maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Ya, jika gambar dibuat tidak sesuai dengan proporsi maka akan terkesan janggal. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau kita menggambar, misalnya di sini ada objek ya ceret, kemudian ada objek ya kerang. Jadi harus ada keseimbangan atau kesebandingan ya antara kerang dengan ceret itu besar mana. Jangan sampai nanti kita menggambar ceret lebih kecil daripada kerang atau dengan buah yang ada di sebelah kiri. Ya, karena dalam kenyataannya ceret itu pasti lebih besar. Jadi perbandingan antara benda satu dengan benda yang lain yang kita gambar harus diperhatikan. Jangan sampai karena benda tersebut berada dalam posisi yang hampir sejajar, kecuali kalau benda tersebut jauh, itu ya lain soalnya. Ya, jadi kalau menggambar bentuk, prinsip proporsi harus betul-betul diperhatikan agar gambar tersebut kelihatan nyata, tidak janggal. Kemudian prinsip yang ketiga adalah komposisi. Ya, komposisi ini merupakan tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Jadi gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat tampak menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Kemudian keseimbangan, ya. Komposisi itu yang pertama keseimbangan, ada balance antara penggambaran objek atau benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagian yang artinya tidak terkesan berat sebelah. Jadi posisi objek harus betul-betul seimbang. Jangan sampai
objek itu terlalu kecil, misalnya di sini ya, dalam menggambar potret seseorang, jangan sampai ya tidak ada keseimbangan objek dengan bidang gambar. Jadi harus seimbang. Ya, objeknya jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Jadi harus ada keseimbangan antara bidang untuk background, untuk objek, sehingga gambar yang kita buat itu bagus. Kemudian ada kesatuan, ya, unity, kesatuan antara, yaitu suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Satuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Kita lihat contoh ya, gambar ini seorang penjual ya makanan tradisional. Jadi ada ya kesatuan objeknya antara penjualnya, kemudian ini tempat yang dipikul, kemudian ada panci dan lain-lain, ini ya terpadu. Jadi enak gambar tersebut kita lihat, tidak terkesan ya terbelah-belah. Jangan sampai mungkin objeknya orangnya di sebelah sini, kemudian pancinya di sebelah di bawah, kesannya berhamburan, jadi kurang ada kesatuan. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah gelap terang atau half tone. Ya, ini sangat menentukan dalam menggambar bentuk. Benda yang akan terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya, ya bagian benda yang terkena cahaya akan lebih terang. Sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya akan gelap. Di antara bagian terang dan bagian gelap itu, ya, bagian benda yang terang hendaknya diberi warna yang muda ya, kalau dalam menggambar ya, tidak diarsir atau arsir dengan tipis-tipis, atau dibiarkan saja dengan warna putih. Kemudian bagian yang setengah terang atau setengah gelap diarsir lebih ditekan. Kemudian pada bagian yang gelap diberi warna tua dengan diarsir warna hitam pekat ya, seperti contoh ini panci ya, ceretnya ini ya, untuk mengesankan bahwa ini betul-betul ceret, arsirnya betul-betul diperhatikan ya. Pada video yang lalu sudah dijelaskan dalam mengarsir benda itu beda-beda ya, ada benda logam dengan kain, cara mengarsir beda. Ini ceret ya, kita arsir sesuai arah benda tersebut dan halus ya, tidak kasar, sehingga kesan dari ya arsir itu mengesankan bahwa ya benda ini atau ceret ini terbuat dari logam. Coba perhatikan di sini ya, ada cahaya-cahaya ya terang di sini, sehingga kelihatan ya benda tersebut terbuat dari logam. Selanjutnya yang kelima yaitu bayang-bayang atau shadow ya. Dalam menggambar bentuk, benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Ya, bayang-bayang ini jatuh tidak jauh dari benda yang terkena cahaya. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan 3 dimensi. Jadi bayang-bayang ini akan mengesankan 3 dimensi sehingga bentuknya lebih realis. Oleh karena itu, bayang-bayang meskipun agak samar harus ada, jangan sampai putih polos ya. Karena di sini bayang-bayang sangat menentukan dalam menggambar bentuk. Kemudian bayang-bayang juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bayang-bayang awak. Apa itu? Yaitu bayang-bayang yang terdapat pada benda tersebut. Nah, ini seperti ini. Ya, ini adalah bayang-bayang awak, yaitu bayang-bayang yang terdapat pada benda tersebut atau benda yang kita gambar. Kemudian yang kedua adalah bayang-bayang langka. Ya. Yaitu bayang-bayang karena sinar mengenai benda lain
dan bayang-bayang sendiri, bayangan benda pada permukaan yang licin. Ini bayang-bayang langka. Selanjutnya, yang keenam adalah perspektif. Ya, ini sangat penting juga dalam menggambar bentuk, yaitu objek yang digambar sesuai dengan tampakan yang sebenarnya. Objek yang dekat akan kelihatan lebih besar, tinggi, dan jelas. Sedangkan objek yang jauh akan tampak lebih kecil, pendek, dan kurang jelas. Ya, di sini contohnya ini menggambar perkotaan, ini menggunakan satu titik lenyap. Ya, maksudnya adalah dalam menggambar benda yang di dekat kita, ya akan kelihatan lebih besar. Ya, kemudian yang jauh ya akan kelihatan mengecil. Itu adalah prinsip perspektif. Jangan sampai ya gambar yang di dekat kita kecil padahal gambar tersebut besar, sedangkan yang jauh besar padahal gambar tersebut mungkin sama bentuknya yang di dekat kita. Jadi makin jauh makin mengecil, seperti contoh seperti ini. Kalau kita perhatikan ini sungai ini ya, aliran sungai ini makin jauh makin mengecil, sehingga kelihatan tiga dimensi, kelihatan membentuk, tidak rata. Gambar yang kita akan buat kalau perspektifnya benar, gambar tersebut kelihatan akan lebih bagus, tidak rata. Ya, demikian ya prinsip-prinsip menggambar, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak SMK program kalian desain dan produk kreatif Kriya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran mata pelajaran gambar dengan KD 3.2, yaitu memahami prinsip-prinsip menggambar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siswa-siswa semua. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.